Ya, salam semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pagi hari ini. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan untuk saya. Dan Tuhan izinkan saya tanggal 13 kemarin, hari Jumat, kembali saya masuk rumah sakit. Dan sebelumnya itu hari Rabunya, saya merasa bahwa belakang saya ini sakit gitu. Tapi enggak begitu sakit banget gitu. Terus malamnya itu saya merasa bahwa kayak ada sesuatu gitu di punggung saya, itu ada sesuatu gitu dari sini sampai ke belakang itu menusuk sekali. Terus saya mau tidur itu mau membaringkan ini enggak bisa. Dada saya terasa sesak dan saya enggak bisa nafas. Setelah saya membaringkan gini, balik keluar itu saya sama sekali nggak bisa. Saya berusaha pakai fresh care, saya berusaha tusuk tangan saya pakai jarum gitu ya. Saya baru bisa bernafas dan merasa sakit gitu. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi buat saya? Terus saya bilang gini, Tuhan kalau memang surga sudah terbuka buat saya rela. Tapi masa Tuhan masih di sini, saya harus seperti ini menyusahkan orang di sini. Lalu saya SMS sama teman-teman saya merasakan seperti ini gitu. Terus teman-teman bilang, ya udah pakai bantal di belakang. Itu malah tambah sakit dan saya tuh semalaman itu nggak bisa tidur. Jangankan berdoa sampai ini ya keluar suara gitu nggak bisa. Saya cuma bahasa roh. Saya cuma bilang Tuhan izinkan saya kalau masih berkenan. Saya rindu untuk menjaga orang tua saya. Jangan sampai Tuhan itu bawa saya saat aku ada di sini. Saya rindu menjaga orang tua saya dulu Tuhan, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya tuh nggak bisa tidur karena nggak bisa bernafas gitu. Saya mau tidur itu saya takutnya saya tidur saya kebablasan gitu loh. Ya jadi saya pagi-pagi itu udah sampai jam pagi, oh Tuhan masih berikan aku kesempatan nafas jam 7 itu saya udah bisa bangun, saya bisa berdiri. Ternyata Tuhan masih berikan aku kekuatan dan masih bisa bernafas begitu. Hingga akhirnya jam 10 itu saya bilang sama majikan bilang saya sakit, saya mau ke dokter. Langsung majikan saya tuh cepat-cepat cari itu buku kartu insuran buat saya. Terus dia bilang, kartunya kan ada sama kamu. Enggak ada sama saya, ada sama mam, saya bilang gitu. Terus dia akhirnya bawa saya ke dokter jam 1. Terus dokternya itu bilang begini, bawa itu pembantu kamu ke spesialis, dokter spesialis begitu. Langsung kenapa gitu. Terus pokoknya bawa aja gitu. Terus karena nggak ditemukan gitu ya sakitnya apa itu nggak ditemukan gitu. Akhirnya dia sampai rumah sibuk nyari dokter spesialis gitu. Saya bilang mam nggak usah, saya kan udah kasih obat itu painkiller, jadi jangan nggak usah spesialis, saya nggak apa-apa mungkin lah, saya bilang gitu. Terus tapi majikan satu tetap ngeyel. Dalam hati satu cuma bilang begini, saya sebetulnya takut kalau di X-ray dicek. Itu saya dari tahun 2015 itu trauma saya di situ karena dulu dokter sudah bilang sama saya bahwa saya nggak bisa hidup sampai berapa tahun kemudian karena waktu itu saya divonis gitu ada kanker juga ada kidney bermasalah gitu. Jadi di situ saya harus pulang ke Indonesia. Terus akhirnya kesini lagi, ternyata saya pendarahan di sini saudara. Pendarahan itu sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya tahun 2018 saya baru sembuh dan sampai saat itu hingga kemarin saya trauma untuk ikut lihat dokter. Saya trauma untuk cek diri saya, apalagi teman-teman gereja saya bilang, ayo tak bawa kamu ke rumah sakit cek X-ray. Saya bilang saya selalu menolak. Terus majikan saya kemarin bilang besok kamu selalu bilang mahal. Saya bilang dokter di spesialis itu mahal mam, saya bilang begitu. Terus majikan saya bilang, ya udah besok kamu ke rumah sakit. Oh Tuhan, apalagi yang terjadi, saya bilang begitu. Terus besok jam 7 pagi kita pergi ke rumah sakit. Saya bilang semalamannya itu saya nggak bisa tidur, saya cuma bilang gini. Tapi Tuhan tiba-tiba itu Tuhan gini, jangan ingat-ingat masalah, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan ininya seperti itu ya. Terus saya bilang Tuhan mau membukakan aku sesuatu yang baru gitu loh. Nah dari situ ada kekuatan. Terus saya bilang sama teman saya, udah besok saya ke rumah sakit jam 7, dukung dalam doa aja, saya bilang gitu. Terus tapi doa saya itu sama teman saya bilang begini, kalau surga sudah terbuka, ya sudah, saya rela Tuhan. Terus teman saya itu yang ada di sini juga teman saya ini, jangan berdoa seperti itu.
minta umur yang panjang gitu, untuk minta umur yang panjang. Jalan kamu masih panjang, masih banyak yang dikerjakan. Dia bilang gitu, terus saya bilang iya Tuhan, saya bilang gitu. Masih banyak hal yang saya kerjakan. Nah akhirnya jam 7 itu saya pergi ke rumah sakit sama majikan saya bilang, itu pembantu saya nggak bisa bernafas, cepet-cepet bawa ke dalam gitu. Orang-orang masih banyak ngantri, tapi saya sudah dipanggil dulu gitu loh. Setelah saya dipanggil, saya dicek, terus di rongsen 3 kali, terus dicek 1 kali, terus ambil darah itu 5 botol gitu. Terus dokternya bilang gini, bawa masuk, kamu tinggal di sini, tidur di sini nanti malam. Saya nggak bawa persediaan apa-apa tuh saya nggak ada gitu loh. Terus majikan saya bilang, saya pulang kamu di sini, saya bawa barang-barang kamu ke sini. Terus saya bilang, iya mam, saya bilang gitu. Terus saya cuma bilang, ya ampun apa yang terjadi ya, saya bilang gitu. Tapi firman tadi itu bilang, jangan ingat-ingat masa lalu. Gitu ya. Terus akhirnya saya udah, setelah dicek sampai jam 9 malam, dokter belum menemukan penyakit saya apa gitu loh. Akhirnya jam 9 lewat 10, ambil darah lagi. Terus saya belum masuk ikut doa gitu, karena saya masih dicek, saya nggak ikut Zoom. Nah setelah sebelum mami doa itu, saya sudah selesai cek. Terus saya cuma bilang sama Tuhan, hari ini Zoom, saya ikut Zoom, saya masuk di Zoom. Saya perkatakan bahwa saya orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya bilang bahwa Tuhan, kalau memang Tuhan hendaki, apa yang akan terjadi sama saya siap Tuhan, saya bilang gitu. Dan setelah waktu mami selesai doa, saya bilang, Tuhan, mami doa, berkati tangan-tangan dokter. Apa yang sebenarnya terjadi sama saya, penyakit apa yang ada sama saya. Paginya jam 2.30, dokter cek saya, terus habis cek saya itu jam 4 sampai jam 7 itu saya nggak tidur. Jam 7 dokternya datang lagi, ambil darah lagi. Setelah ambil darah itu sampai jam 9. Jam 9 majikan saya tanya, gimana hasilnya? Nggak ada hasil, saya bilang gitu. Tetap tenang. Terus jam 11 dokternya datang, ditemukan bahwa saya nggak ada sakit apa-apa. Terus saya bilang, ini bagaimana? Oh, kidney saya nggak apa-apa, hati saya juga nggak apa-apa. Terus pendarahan saya bagaimana? Itu semuanya sudah normal. Majikan saya nggak percaya. Saya masih suruh tanya ke dokter. Saya suruh tanya ke dokter, dokternya juga hal yang sama itu, mengatakan hal yang sama. Akhirnya saya pulang. Dan puji Tuhan ya, itu kemurahan saya. Yang kedua adalah majikan saya itu, di rumah majikan saya itu sebenarnya saya mau ngebreak. Waktu 2 bulan itu di rumah majikan saya bilang, Tuhan masuk kandang singa ini, aku bilang gitu. Saya mau ngebreak, tapi teman saya bilang, jangan ngebreak dulu. Kamu kan udah bilang tujuan kamu di situ apa? Anak itu, saya bilang gitu. Iya. Nah, setelah saya jaga anak itu 1 tahun ya, 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Itu perubahan dari majikan, dari anak saya, itu benar-benar 70%. Saya bilang 70% dulu yang anaknya nakal sekali, benar super gitu. Dan puji Tuhan hari ini dia itu kuat-kuate gitu loh, pokoknya kuat-kuate banget gitu. Apalagi waktu itu nakalnya itu karena dia mau ketemu papi. Dia bisa selalu setiap hari Jumat itu tanya, ini hari Jumat, ikut Zoom, dibilang begitu. Kalau belum melihat Pak Daufat, dia belum mau tidur gitu loh. Dia bilang, Pak Daufat, hai Pinto, dia begini terus, sekarang kamu doa. Dia tuh selalu bilang begini, kalau ngelihat anak-anak Indonesia yang pakai kerudung, dia selalu bilang begini, tak bisikin kamu, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia begitu terus gitu saudara. Jadi saya pikir Tuhan, saya mau meninggalkan anak ini, tapi perubahan anak ini seperti itu. Bantu saya nginjilin teman-teman saya yang saya nggak bisa jangkau gitu loh, seperti itu di sekolahan. Dan waktu di sekolahan itu majikan saya tuh bilang gini, besok ada show. Ada show itu dia harus nyanyi, dia nyanyi Twinkle Twinkle Star. Berminggu-minggu nggak dapet, nggak bisa. Nyanyi lagu rohani itu 1 hari dia bisa apal. Apalagi nyanyian Chinese gitu loh. Dia 1 hari. Kemudian waktu di sekolahannya itu gurunya bilang, kamu ke gereja? Enggak, itu cece-nya. Dibilang begitu, itu cece-nya yang ngajarin. Terus aku bilang, enggak, itu bukan saya, itu di TV, saya bilang begitu. Terus kita sambil begini gitu. Terus akhirnya majikan saya itu bilang, jangan dengerin inilah, ini kan lagu-lagu orang gereja.
ini kan anak kecil, biarkan saja gitu loh. Nah, setelah itu ya puji Tuhan setelah kemarin ikut Natalan, Bobo sama Yeye, pulangnya itu mereka juga semuanya itu benar-benar berubah gitu loh. Dan puji nama Tuhan ya. Anak saya yang saya jaga itu bisa menyanyi bahasa Indonesia juga. Dan semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan. Bentar, jangan pulang kampung dulu. Kita pertegas sedikit ya. Iya. Kan agak kurang sedikit. Itu majikanmu tuh orang apa? Orang Indonesia bukan? Bukan, itu orang bukan orang Indonesia. Jadi kalau tadi dibilang bisa nyanyi bahasa Indonesia, itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, terus tadi yang bisikin cece, itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Gimana ngomong? Dia biasa bilang di rumah begini, ngomongnya bahasa Kantonis sama Inggris. Kok jadi bisa bahasa Indonesia? Mungkin kemungkinan gitu ya, dia tuh dengar kalau saya berdoa sama teman-teman gitu, mungkin dalam nama Yesus. Karena waktu saya bilang, kamu udah makan belum? Dia bilang, no, pray. Aku bilang begitu, berdoa. Dia langsung berdoa dalam nama Yesus saya makan. Doanya cuma begitu gitu, makanya ada waktu itu Kak Feni bilang, oh doanya seperti itu ya, doa dalam nama Yesus saya makan, ya anak kecil gitu, seperti itu. Tapi dia ngerti ya artinya yang dia ngomong ya. Gitu. Terus aku bilang, Cece sakit sini loh, very painful, aku bilang gitu. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia bilang begitu. Ya, jadi kalau pas saya doa bahasa roh gitu ya, mungkin yang biasa doa sama saya gitu pas doa, dia juga ngikutin seperti itu. Apa yang saya katakan, dia mengikutin gitu loh seperti itu. Nah, waktu kemarin itu habis Natalan itu kan nyanyi Betapa Besar. Dia itu sampai rumah, nyanyi yuk, nyanyi apa? Betapa Besar. Ya begitu, terus nyanyilah, dia bilang gitu. Oke, kita lihat buktinya sama-sama ya. Beneran bisa nyanyi apa enggak ya? Tolong video suaranya dibuka. Ini anak majikannya Angel yang katanya tadi bisa nyanyi Betapa Besar itu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga ketika Yesus padaku, supaya aku tetap binasa, selangkah teroleh itu yang akan